Fenomena hacking virtual melalui platform Roblox di kalangan generasi alpha. Hal yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Generasi alpha yang tumbuh di era digital melahirkan hal baru, yakni merubah pergeseran dari ruang dunia nyata menuju dunia digital. Dengan salah satunya yang saya tertarik untuk mempelajarinya adalah game yang terkenal yaitu Roblox. Itu berubah dari yang tadinya hiking secara nyata ke gunung, sekarang berubah menjadi hiking virtual. Dan ini ciri khas gen alpha. Dan semua ciri khas gen alpha yang paling kita bisa garis bawahi adalah menyukai game online dan sosial di dunia mereka. Dua hal ini sangat menguatkan presentasi saya pada kesempatan kali ini. Skip. Diagram alur. Saya menggunakan metode atau sampel pemilihan cukup dengan dua saja, yakni yang pertama adalah platform TikTok dan yang kedua adalah jurnal ilmiah. Cukup dua itu saja, saya akan menjabarkan hal ini. Yang pertama dari TikTok, saya menggunakan komentar dan juga video sebagai sampel. Di jurnal ilmiah, kita menggunakan jurnal ilmiah yang sesuai dengan ekologis yang menjadi saat ini, dengan menganalisis konten sosial dan kategori variabel, sehingga menghasilkan dampak positif dan negatif serta potensi edukasi digital. Rumusan masalah dari tiga rumusan ini sebenarnya yang kita garis bawahi adalah bagaimana potensi ini dimanfaatkan sebagai media edukasi lingkungan, bukan hanya sebagai untuk refreshing saja, melainkan bagaimana dunia digital menghasilkan edukasi. Oke, di sini alasannya mengapa kok mereka lebih memilih di dunia platform Roblox sebagai media hacking. Tiga ini, yang pertama adalah tidak mendapatkan izin orang tua, yang kedua konten date dengan pasangan, yang ketiga adalah banyak generasi muda saat ini yang ikut-ikutan saja atau bahasa ininya adalah FOMO. Selanjutnya ini, bagaimana sih hacking ini mengubah cara generasi alpha berinteraksi dengan aktivitas alam? Salah satunya adalah dengan video ini yang mendapatkan 2,3 juta viewer dan like 150.000, menunjukkan bahwasannya adanya pergeseran interaksi alam dari ruang nyata menuju ruang virtual. Hal ini diperkuat dengan salah satu studi dari Nature Conservancy yang menunjukkan bahwa 70% anak muda itu lebih mengenal isu global melalui dunia digital, bukan melalui dunia nyata. Dapatkah pengalaman mendaki meningkatkan literasi lingkungan dan kesadaran ekologis? Bisa, karena di beberapa map, di beberapa tempat di game Roblox itu ada titik-titik seperti ini, dilarang buang sampah sembarangan, kemudian titik kumpul dan sebagainya. Hal ini memberikan pesan kepada generasi alpha agar tetap mendapatkan edukatif, bukan hanya sebagai rekreasi semata. Kemudian bagaimana potensi hiking virtual dimanfaatkan sebagai media edukasi lingkungan yang inovatif dan berkelanjutan? Malah bisa, karena apa? Dengan hiking virtual itu menumbuhkan kecintaan generasi alpha terhadap alam. Karena melalui simulasi digital, mereka dapat belajar menjaga lingkungan meskipun belum mampu merasakan hiking secara langsung. Di dampak positifnya ada yang menarik, yakni memacu semangat untuk mengeksplor alam secara langsung. Dengan dibuktikan dengan komentar di salah satu video TikTok yang ini mendapatkan banyak reaksi dan mereka semangat untuk mengeksplor alam secara langsung. Di dampak negatifnya ada sedikit fun fact, yakni Indonesia itu menjadi negara paling kecanduan HP di dunia dengan 6 jam sehari. Hal ini membuat dampak negatifnya adalah menurunkan minat aktivitas fisik dan mengurangi interaksi tatap muka. Sehingga kesimpulan yang bisa diambil adalah hiking ini bukan sekedar tren semata, melainkan sebuah potensi edukasi bagi anak-anak generasi alpha untuk mereka belajar melalui dunia digital, bukan hanya dengan cara
tatap muka di sekolah, melainkan juga dengan menggunakan platform Roblox dan hiking virtual, mereka juga mendapatkan edukasi. Dan sarannya, platform digital juga perlu mengintegrasi pesan ekologis yang lebih eksplisit agar pengalaman virtual benar-benar berfungsi sebagai media pembelajaran. Skip. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya berikan.